Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Satu bagian firman Tuhan yang tidak asing bagi kita, Bapak Ibu ya. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat ke-19. Mari kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu, saudara baca ayat genap sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita, Alkitab mencatat percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Kemudian Yesus berkata lagi untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Allah, mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang ketiga kalinya, Yesus bertanya lagi kepada Simon ini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus bersedih hati, karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala hal. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, kenapa ya Yesus ini sampai bertanya kepada Petrus itu 3 kali? Dan pertanyaannya sama. Apakah engkau mengasihi aku?
Saya berharap kita tidak bingung. Kenapa? Ternyata Tuhan ingin memeriksa, ya, hati manusia yang terdalam. Dan tentunya Tuhan Yesus tahu dengan betul apakah Simon Petrus ini mengasihi dia. Tetapi Yesus justru bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa ini terjadi, Bapak Ibu? Apa kehendak Tuhan dalam pertanyaan kepada Petrus ini? Nah, pada pagi hari ini, mari kita lihat beberapa bagian daripada firman Tuhan yang berhubungan dengan masalah ini. Bapak Ibu, dalam perjalanan keluarga kita, pernah kita ditanyakan oleh pasangan kita, apakah engkau masih sayang sama saya? Ada yang masih menanyakan seperti itu? Pernah Bapak Ibu menanyakan seperti itu? Hah? Sampai 3 kali Bapak Ibu. Apakah engkau masih mengasihi saya? Apakah engkau masih sayang sama saya? Nah, Tuhan berfirman dalam percakapan ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berulang kali menanyakan satu hal kepada Petrus. Ya. Hanya satu hal dari 3 kali yang ditanyakan Tuhan Yesus, hal yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sepertinya apa namanya? Sesuatu yang sederhana pertanyaannya Bapak Ibu. Tetapi kalau diulang sampai 3 kali dengan hal yang sama, Bapak Ibu, tentunya ada tujuan, ada maksudnya. Nah, ini adalah sebuah standar yang lebih tinggi yang dituntut Tuhan Yesus dari orang-orang yang seperti Petrus. Ya, setelah kebangkitannya. Dari mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan berusaha untuk mengasihi Yesus. Ya. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu seperti apa namanya? Sebuah investigasi, ya. Seperti apa namanya? Interogasi seperti itu. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu, ini merupakan sebuah tuntutan, ya. Ini merupakan sebuah harapan terhadap orang-orang seperti Petrus. Kalau ada yang bertanya seperti itu, kesannya sebenarnya itu sedang ingin cari tahu begitu ya. Benar gak kamu sayang sama saya? Ya kan? Sepertinya kita sedang diinterogasi. Kita sedang diinvestigasi dengan orang yang bertanya seperti itu. Ada sebuah tuntutan, ada sebuah harapan Bapak Ibu terhadap Petrus. Nah, Tuhan Yesus menggunakan cara bertanya seperti ini Bapak Ibu, agar orang-orang bisa merenungkan diri mereka dan melihat ke dalam diri mereka sendiri dan menanyakan, apakah yang Tuhan Yesus tuntut dari manusia ini? Ya. Apakah aku mengasihi Tuhan? Kalau itu menjadi pertanyaan itu kepada kita,
Bapak Ibu, ini menjadi sebuah perenungan kepada setiap kita. Bagi orang yang mengasihi Tuhan seperti itu. Yang mengklaim, saya ini mengasihi Tuhan. Saya ini adalah cinta Tuhan. Ya. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku orang yang mengasihi Tuhan? Bagaimana seharusnya aku mengasihi Tuhan? Walaupun Bapak Ibu, pertanyaan ini disampaikan kepada Petrus, sebenarnya Tuhan Yesus ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk menanyakan pertanyaan yang sama jenisnya kepada lebih banyak orang yang ingin mengasihi itu Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat samping kanan kirinya. Tanya seperti itu. Apakah kau mengasihi Tuhan? Jawabannya ada yang ketawa, ada yang terus senyum-senyum. Serius Bapak Ibu. Ya? Sebenarnya Tuhan juga ingin berbicara, menyampaikan itu kepada setiap kita. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kebetulan saja Petrus yang mendapatkan kesempatan Yesus berbicara langsung kepada beliau. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah, pertanyaan Tuhan Yesus memungkinkan orang merasakan bahwa pengharapan Tuhan akan orang-orang yang diungkapkan oleh kalimat sederhana tadi, apakah engkau mengasihi aku? Ini bukan hanya agar mereka percaya dan mengikut Tuhan. Tidak hanya sekedar percaya, tidak sekedar hanya ikut Tuhan. Ya. Melainkan agar mereka memiliki kasih. Majelis yang dipercaya oleh Tuhan. Apakah engkau mengasihi domba-domba yang dipercayakan? Apakah engkau memberikan hidupmu kepada domba-domba yang dipercayakan? Para suami, para istri, anak-anak, kira-kira begitu. Apakah engkau juga mengasihi? Hah? Bapak, ini kalimat yang sederhana yang sering kita dengar. Tetapi sebenarnya sangat dalam daripada apa yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada Petrus dan kepada setiap kita. Harapannya apa yang menjadi paling pokok, yang paling penting di sini yang mau ditekankan? Hanya satu, agar mereka memiliki kasih, agar engkau mengasihi Tuhan. Nah, kasih semacam ini Bapak Ibu berkasih yang bersifat peduli, ya, kasih yang bersifat taat. Opung Sudat sudah mulai mengganggu saya. Ya, Pak Pendeta, buatlah proposal kita gitu kan. Masa gereja ini akan begini terus Pak Pendeta? Apa kira-kira target-targetnya, apa yang kita kira-kira capai? Tolonglah buatkan proposal. Ya. Opung sudah saya buatkan. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi akan rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini? Ya. Gak tahu Bapak Ibu nanti kalau kita begitu serius, ya, karena saya sudah dapat peluang juga, nanti akan saya ajukan salah satu proposal itu ke Bupati, ke PUPR seperti itu. Kita akan lokasi selain kita minta Bapak Ibu, saya harapkan ya masing-masing kita bagaimana supaya bagus gitu kan.
supaya bagaimana tempat ini bisa diperluas seperti itu. Bisa lebih nyaman seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi kasih semacam ini bersifat peduli dan taat. Ya. Ada nggak Bapak Ibu sebuah kepedulian? Adakah Bapak Ibu sebuah ketaatan seperti itu? Kepada gereja, kepada Tuhan Yesus yang sudah memerintahkan seperti itu. Nah, kasih ini adalah soal manusia yang hidup demi Tuhan. Ya. Mati demi Tuhan. Mendedikasikan segalanya bagi Tuhan. Mengorbankan serta memberikan segalanya bagi Tuhan. Makanya saya senang, Bapak Ibu di keluarga sangat semangat. Ya, kemarin saya cerita di PRT ya. Apa yang saya bisa berikan kepada keluarga saya. Tapi pertanyaannya saya ingin menambah Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan? Apakah cintamu kepada anak lebih besar daripada cintamu kepada Tuhan? Ya. Kenapa? Karena memang itu. Kasih adalah soal manusia yang hidup demi Tuhan, mati demi Tuhan, mendedikasikan segalanya bagi Tuhan, ya, mengorbankan, memberikan segalanya bagi Tuhan. Ketika Tuhan meminta keledaimu dipakai, bilang kepada yang punya, Tuhan butuh sedang pakai keledaimu. Dikasih di cerita itu Bapak Ibu. Diberikan keledainya untuk dipakai Tuhan. Ya. Nah, kasih semacam inilah Bapak Ibu juga memberikan kepada Tuhan sebuah kepenghiburan. Ya. Memungkinkan dirinya untuk menikmati sebuah kesaksian. Merasakan sebuah ketenangan. Kira-kira kalau kita mengerjakan seperti itu, ya, ibaratnya sebuah sesuatu yang memberikan sebuah penghiburan bagi Tuhan. Ya. Kita bisa melihat bagaimana kesaksian daripada anaknya, umatnya seperti itu. Kalau boleh dikata Bapak Ibu, dengan bahasa, ini balas budi. Ini balas budi manusia kepada Tuhan. Inilah sebuah tanggung jawab. Inilah sebuah kewajiban, ya, dan tugas manusia. Dan inilah jalan, ya, yang harus manusia ikuti di sepanjang hidup mereka. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi Bapak Ibu. Nah, ketiga pertanyaan ini merupakan tuntutan, ya, dan dorongan yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus dan semua orang yang hendak disempurnakan. Memang kalau kita melihat karakter daripada Petrus ini, Bapak Ibu, sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Kita tahu bagaimana ketika dia tanya oleh perempuan, dia kemudian menyangkal waktu disalib. Ketika ada prajurit yang menangkap, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia akan menderita, Petrus langsung dengan sigap berkata, nggak boleh, kira-kira begitu ya. Ini memang orang yang luar biasa Petrus ini. Ya. Seperti apa dengan kita punya karakter-karakter yang berbeda-beda. Ada sifat yang berbeda-beda. Kita belum ada sebuah kesempurnaan satu dengan yang lain. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat ending nanti daripada kisah daripada Petrus ini sangat luar biasa. Ya. Ya boleh pada awal perjalanan kehidupan seperti itu, menyangkal, takut, ya, dan sebagainya seperti itu. Tidak konsisten dengan omongannya, dengan apa yang dikatakan. Itu sesuatu yang kita bisa melihat dari kehidupan Petrus seperti itu, dan kehidupan setiap kita. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi Bapak Ibu. Nah, 3 pertanyaan inilah yang memimpin dan mendorong Petrus
untuk menempuh jalan hidupnya hingga akhir. Sama dengan kita. Ya. Dan yang kedua, inilah pertanyaan perpisahan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dengan tujuan apa? Inilah yang akan menuntun Petrus untuk memulai menapaki jalan dirinya yang disempurnakan. Nah, makanya Bapak Ibu saya sering mengatakan begini. Murid-murid sebelum pencurahan dan murid-murid setelah pencurahan itu berbeda. Ya. Kalau sebelum pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu, sebelum Pentakosta itu, murid-muridnya gambarannya seperti Petrus lah. Ya. Tetapi ketika setelah peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu, murid-muridnya Yesus itu berubah 180 derajat. Berbeda. Kalau Bapak Ibu membaca kesaksian daripada murid-murid Yesus, itu sangat luar biasa. Tidak sama sebelum itu hari Pentakosta. Ya. Dan salah satu Bapak Ibu nanti kita melihat bagaimana Petrus pada endingnya ketika dia meninggal. Ya. Ini yang saya ingin mengajak ketika kita merenungkan bagian Bapak Ibu, bagian ini yang sering kali kita mendengar. Menjadi sebuah refleksi, ya, menjadi sebuah perenungan kepada setiap kita. Ya, bagaimana Tuhan Yesus ingin Petrus ini memedulikan akan hati Tuhan. Pingin Tuhan Yesus ini menaati Tuhan untuk mempersembahkan penghiburan bagi Tuhan. Memberikan seluruh hidupnya dan seluruh dirinya karena kasih itu. Ya. Nah, dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita dapat memahami bahwa meskipun Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Itu sebenarnya adalah tuntutan, sekali lagi ya, itulah sebuah pengharapan dari semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebenarnya pertanyaan itu yang 3 kali diulang Bapak Ibu, ada sebuah tuntutan, ada sebuah harapan daripada Tuhan Yesus. Ya. Kepada siapa? Kepada semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan juga berharap agar manusia tidak hanya percaya dan mengikutinya. Kamu percaya? Percaya. Tidak hanya segar mengikutinya, tetapi mampu untuk benar-benar Bapak Ibu mencintai, ya, menaati dan peduli kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, sepikiran dengan Tuhan. Itu sebenarnya yang diharapkan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Seperti yang saya katakan tadi Bapak, pertanyaan ini yang Yesus ajukan kepada Petrus berulang kali memungkinkan untuk kita merasakan bahwa Tuhan ingin mendapatkan lebih banyak, ya, orang yang mengasihi Dia. Dan pada saat yang sama, itu membuat kita merenungkan diri kita sendiri dan untuk melihat apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Jujur Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadangkala kita ini juga berkata bahwa kita berusaha untuk mencintai Tuhan. Ya, aku cinta Tuhan. Kita berdoa, kita membaca Alkitab setiap hari. Namun, kita berkorban dan bekerja untuk Tuhan, agar kita bisa mendapatkan semua rahmat, supaya kita dapat imbalan daripada Tuhan, agar masa depan kita, ya, akan lolos dari bencana besar dan memasuki kerajaan surga untuk menikmati sebuah kebahagiaan abadi. Banyak orang-orang yang percaya notabene bukan karena mengasihi, karena ada sesuatu yang dia minta. Ya. Sehingga ketika Yesus mengalami aniaya, Bapak-Ibu, berapa banyak akhirnya orang yang kemudian berkata salibkan dia, salibkan dia.
Dan berapa banyak orang yang kemudian meninggalkan dia. Ingat Bapak Ibu, dalam pengorbanan kita untuk Tuhan, ada sebuah transaksi, ada sebuah tuntutan, ya. Sehingga ketika bencana alam atau buatan manusia menimpa kita, atau ketika kita menderita sisaan penyakit, ketika keinginan kita tidak terpenuhi, kita akan menyalahkan Tuhan Yesus dan salah memahami Dia, ya. Sehingga kita memberontak, sehingga kita melawan terhadap Tuhan. Bahkan kita melangkah lebih jauh dengan menyangkal dan mengkhianati setiap saat. Kalau perilaku seperti ini Bapak Ibu, pertanyaannya, dapatkah kita dikatakan kita ini mengasihi kepada Tuhan? Kita selalu mempertanyakan Tuhan tentang sesuatu apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Kenapa kok hidupku begini? Kenapa dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini, apakah ini tanda daripada orang yang mengasihi Tuhan? Kalau demikian Pak Pendeta, apa wujud manifestasi daripada orang-orang yang mencintai Tuhan? Apa wujudnya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan? Perhatikan Matius 22, ayat yang ke-37-38. Matius pasal 22, ayat 37-38. Perhatikan di layar Bapak. Matius 22, ayat yang ke-37-38. Apa dikatakan? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terutama. Ya. Jadi wujud daripada orang yang mencintai Yesus, mencintai Tuhan, Bapak Ibu, di situ adalah kasih. Ya, kasih. Sebagaimana yang disebut tadi, Bapak mengajak kepada emosi yang murni, ya, dan tanpa celah. Di mana engkau mengasihi, ya, menggunakan hatimu untuk mengasihi, untuk merasakan dan berlaku bijak. Ingat Bapak Ibu, dalam kasih itu tidak ada syarat. Ya. Tidak ada hambatan. Tidak ada jarak. Dalam kasih juga tidak ada sebuah kecurigaan. Tidak ada tipu daya. Tidak ada kelicikan. Ya. Juga dalam kasih itu tidak ada sebuah pertukaran. Tidak ada satupun yang tidak murni. Kalau engkau mengasihi, maka engkau tidak akan menipu. Ya. Engkau tidak akan mengeluh. Engkau tidak akan mengkhianati. Engkau tidak akan memberontak. Engkau tidak akan memeras. Atau engkau berusaha mendapatkan sesuatu. Atau mendapatkan suatu jumlah tertentu. Ya. Jika engkau mengasihi, maka engkau akan dengan senang hati membaktikan dirimu. Dengan senang hati menderita kesukaran. Dan engkau akan menjadi selaras denganku. Engkau akan merelakan semua yang engkau miliki demi aku. Kalau gereja ini memanggil, membutuhkan uangmu, engkau berani memberikan apa yang diminta seperti itu. Ya. Jika engkau mengasihi seperti itu, engkau akan merelakan semua yang engkau miliki demi aku. Engkau akan merelakan keluargamu, masa depanmu, masa mudamu, perkawinanmu. Kalau tidak, maka kasihmu
bukan kasih, dusta, dan pengkhianat. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang mengasihi Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Memuliakan dan menaati Tuhan. Ya. Hidup menurut firman Tuhan dan tidak lagi memberontak melawan Tuhan. Atau menentang Tuhan. Mereka mengkhawatirkan hal yang dikhawatirkan Tuhan. Mereka memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Mereka berkorban untuk Tuhan dengan hati yang mencintai Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kenapa kau mengerjakan seperti ini? Gak ada yang lain. Hanya sebuah cinta saya. Hanya sebuah bakti saya, kasih saya yang besar kepada Tuhan. Yang saya belajar seperti itu. Ya. Jadi, melakukan segalanya hanya untuk menaati Tuhan dan membalas kasih-Nya. Walaupun dikatakan oleh orang lain, kamu bodoh dan sebagainya, saudara sebagainya. Gak peduli. Kenapa? Itulah satu wujud kasih sebenarnya yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada Petrus dan kepada setiap kita. Dia tidak menyalahkan atau melawan Tuhan sama sekali. Bahkan ketika Tuhan secara pribadi menampakkan dirinya dalam usia senjanya dan mengatakan bahwa dia tidak disetujui oleh Tuhan. Dan akan diserahkan kepada iblis meskipun dia mencintai Tuhan, ia bisa masih mempertahankan pengabdiannya dan cintanya kepada Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, kasihnya seperti yang menjadi pertanyaan Tuhan Yesus. Maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh gereja ini. Ya. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ada banyak yang kita bisa lakukan. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Jangan kau lemah. Ya, kalau kau diperkatakan dengan orang lain tentang siapa saja. Ini mulai sok rohani. Ini sudah mulai dekat-dekat dengan Pak Pendeta. Ini sudah kayak jadi orang Kristen benar. Gak perlu Bapak Ibu. Langsung tengking, enyahlah iblis dari hadapanku. Kira begitu ya. Dan saya ingin mendorong bukan karena sesuatu apa, tidak. Karena itulah sebenarnya yang sebenarnya yang diharapkan Tuhan Yesus kepada Petrus dan kepada kita dengan menanyakan seperti itu. Sangat-sangat dalam pertanyaan ini kepada kita. Ya. Dan kemudian embel-embelnya Bapak Ibu apa yang dikatakan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, gembalakanlah dombaku. Domba yang mana Pak Tuhan Yesus? Apakah domba yang tambun? Atau domba yang kurus? Engkau memperhatikan domba yang mana? Domba yang baik-baik? Domba yang selalu berperhatian kepadamu? Atau juga domba yang tidak engkau memperhatikan? Bapak Ibu, kalau engkau tidak melakukan seperti itu yang dikatakan kamu, sebenarnya dikatakan kamu itu bukan nggak punya kasih. Kamu adalah pengkhianat. Hanya kata-katamu engkau mengasihi. Ya, itu sebenarnya yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus seperti itu. Sebelum dia meninggalkan Petrus, pesan itu, pertanyaan itu, akan membuat sesuatu bagi masa depan daripada Petrus sebagai murid Yesus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadi jenis cinta seperti itu, ya, nyata dan murni. Dan itulah ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kepada setiap kita orang-orang percaya yang mengklaim saya mengasihi Tuhan, yang saya cinta Tuhan. Sebenarnya gambaran seperti ini yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntun,
yang Tuhan tuntut, yang Tuhan harapkan bagi setiap kita. Tidak pura-pura. Ya, benar-benar seperti itu. Ambil contoh Bapak Ibu dengan kisah tadi. Petrus berusaha mencintai Tuhan sepanjang hidupnya. Pada akhirnya seperti itu ya. Dia mencari dan memperhatikan kehendak Tuhan dalam segala hal. Dia menanggung berbagai kesulitan. Dia menanggung sebuah penganiayaan yang untuk menyebarkan Injil Tuhan. Tetapi dia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Dia terus mengajar untuk mencintai dan memuaskan Tuhan. Membalas cintanya. Dia tidak menyalahkan atau melawan Tuhan sama sekali Bapak Ibu. Ketika Tuhan secara pribadi menampakkan kepada dirinya yang di usia yang sudah tua, dia masih luar biasa, masih menunjukkan sebuah kasihnya, komitmennya, pengabdiannya, cintanya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya apa Bapak Ibu? Di kisah daripada kehidupan Petrus Bapak Ibu, dia akhirnya disalibkan. Dan disalibkan terbalik. Ya, disalibkan terbalik. Dan dia lakukan itu untuk Tuhan. Kalau Yesus disalibkan, matinya daripada Petrus ini, kalau Yesus kepalanya di atas, kakinya di bawah, kalau Petrus mati pada akhir kehidupannya, itu justru kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya kan? Saya katakan berbeda. Sebelum murid-murid peristiwa Pentakosta pencurahan Roh Kudus, Bapak, kehidupannya seperti itu, mencela-menceli, ngomongnya begitu. Ya. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta kepada murid-murid, kehidupannya sangat-sangat luar biasa. Dan itu benar apa yang dikatakan. Sampai dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ini menandakan bahwa Petrus sangat mencintai Tuhan. Bahkan taat sampai mati. Dia memberikan sebuah kesaksian yang kuat, yang bergema tentang Tuhan, yang disempurnakan oleh Tuhan. Dan dia menjadi teladan bagi semua orang yang mencintai Tuhan. Kalau mengajarkan tentang cinta kasih, kita bisa melihat bagaimana tentang Petrus ini. Terakhir, pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan berulang kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini memotivasi Petrus untuk memulai perjalanannya, mencintai Tuhan sepenuhnya. Dan akhirnya dia disetujui dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita juga dapat meniru Petrus dan mengejar untuk mencintai dan memuaskan Tuhan dalam segala hal. Pencarian kita pasti akan dipuji oleh Tuhan. Biar ini proses kita tidak akan mandek. Kita akan terus berproses sampai kepada sebuah kesempurnaan. Dan pada akhirnya, Tuhan kelak akan memberikan sebuah apresiasi kepada engkau. Kenapa? Karena baktimu, karena cintamu yang luar biasa. Bapak Ibu, jangan cinta kita kepada dunia ini lebih besar daripada cinta kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan semuanya bagimu, bagi kita. Kalau engkau itu mengerjakan, bahasanya seperti balas budi. Ya, kenapa engkau begini? Karena Tuhan terlalu baik. Tidak bisa saya membayar dengan apa saja. Tetapi kalau saya melakukan ini, semata-mata sebagai wujud, saya belajar untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Tentunya kita semua rindu. Pada akhirnya, pencarian kita juga
yang seperti Petrus akan dipuji oleh Tuhan. Walaupun mungkin mati kita pada akhirnya tidak seperti Petrus. Tetapi dalam kehidupan yang real, yang nyata, kita mengerjakan, melakukan apa yang menjadi sebuah harapan, apa yang sudah menjadi sebuah tuntutan daripada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita sekedar percaya. Iblis pun percaya. Ya. Ya. Tidak hanya sekedar untuk kita mengikutinya. Tetapi mari kita sungguh-sungguh wujudkan, ya, apa yang menjadi pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus dan tentunya kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu renungkan bagian firman ini. Tanyakan ke dalam dirimu pribadi, lepas pribadi. Sejauh mana cintamu, kasihmu kepada Tuhan. Tidak hanya sebuah berkata seperti ini. Tetapi mari kita ke depan, kita belajar seperti apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Petrus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.